silakan Fatan. Duduk siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dengan dimulainya doa, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ini dia ya. Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang apa ini? Semuanya bisa dibaca? Menulis teks pidato persuasif ya. Sebelum kita memasuki materi ini ya, ada tujuan pembelajaran dulu yang kalian harus ketahui ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajarannya? Ada yang mau membacakan? Ya, silakan Fatan. Siswa dapat menulis topik yang akan dijadikan teks pidato persuasif. Ya, yang kedua? Saya Bu. Ya, Batlin. Siswa dapat tulis gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato yang sesuai dengan topik yang dipilih. Baik, yang ketiga ya, Fiorel. Siswa dapat menyusun kerangka pidato persuasif sesuai dengan topik yang dipilih. Ya, keempat. Ya, Siswa dapat menulis teks pidato berdasarkan kerangka pidato yang sudah dipilih, yang sudah dibuat secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks pidato. yang terakhir. Ya, Abiyu. Siswa dapat menyajikan teks pidato yang ditulis secara lisan dengan baik. Ya, intinya hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis teks pidato persuasif dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sesuai dan yang baik ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar ya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Struktur teks pidato dan apa? Ya? Ada yang pertama pembukaan. Enggak, ini dulu. Struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif itu kemarin yang kita pelajari ya. Ada yang masih ingat untuk struktur teks pidato persuasif? Saya Bu. Ya, Nazarudin. Struktur teks pidato persuasif yang pertama ada pembukaan atau pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga penutup. Ya, ada 3 ya struktur teks pidato persuasif. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bagian isi, dan yang terakhir ada bagian penutup. Bagus sekali, masih ingat ya. Tepuk tangan untuk Nazarudin ya. Oke, untuk menambah semangat kita belajar pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita harus semangat hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar di sini ya. Di sini ada gambar apa ini? Ayo Bu. Ya, apa Fatan? Yang pertama ada gambar banjir di Purwokerto. Ya, yang kedua. Ya, Dina. Gambar apa yang kedua? Yang kedua ada gambar narkoba. Gambar narkoba. Yang ketiga, gambar apa ini? Baik, Audrey. Yang ketiga ada bullying siswa di Cilacap. Ya, bullying siswa di Cilacap. Menurut kalian ini sebuah permasalahan bukan? Iya. Ya, permasalahan ya yang ada di sekitar kalian ya. Jadi, ketika kalian ingin mengangkat sebuah topik pidato, itu kalian bisa mengangkat dari masalah yang ada di lingkungan kalian, yang dekat dengan lingkungan kalian. Kenapa? Karena kalian nanti akan lebih mudah. Dengan dekat, kalian akan lebih mudah untuk menjelaskannya, menuangkan ide-ide kalian dalam teks pidato yang nantinya kalian susun, yang kalian tulis ya. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kalau sudah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Baik, ini ada contoh video ya.
amati dulu ini videonya, ya. Registrasi penuntutan pada SMP di Cilacap yang membuat warga marah saat tangkap polisi pelaku hampir di. Nah, setelah melihat video ini dan mengamati, kalian itu mendapatkan apa? Informasi ya. Jadi dalam video ini terdapat informasi yang nantinya bisa kalian gunakan sebagai acuan kalian dalam menulis teks pidato persuasif. Tentunya nanti disesuaikan dengan konteks ya, konteks dan topik pidato yang kalian pilih. Nah, jadi nanti ketika kalian menulis teks pidato, kalian bisa mencari dari berbagai sumber informasi, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa dari buku, ya. Kalian bisa menjelajahi semua informasi sehingga nanti pidato yang kalian buat itu sesuai dan bagus, ya. Begitu. Kemudian selanjutnya ini ada materi sistematika teks pidato persuasif, ya. Kemarin kalian sudah belajar struktur, berarti sudah tahu nih strukturnya apa saja nanti ketika menuliskan pidato, ya. Nah, ini sistematikanya. Sistematikanya hampir sama dengan strukturnya, ya. Coba ada yang mau menyampaikan? Siapa? Ya, baik Fatan. Yang pertama apa? Yang pertama, Sebentar ya. pendahuluan yang berisi salam, sapaan kepada audiens, ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ucapan terima kasih karena sudah diberi waktu untuk berpidato dan menyebutkan maksud dan tujuan berpidato. Ya, yang kedua, siapa yang menyampaikan? Ya, Dinar, boleh. Ya, yang ketiga ada penutup. Boleh, Surya, silakan disampaikan. Dalam penutup isinya apa saja? Itu berisi simpulan, saran atau ajakan, harapan-harapan, ucapan terima kasih pada hadirin yang sudah mendengarkan pidato dan permohonan maaf. Ya, baik sekali. Ini jadi adalah sistematika teks pidato persuasif yang nantinya kalian harus buat ya dalam teks utuh. Begitu. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah menulis pidato persuasif. Ya, jadi kamu harus tahu dulu nih sebelum menulisnya bagaimana sih langkah-langkah menulisnya, ya. Yang pertama, ada yang mau menjelaskan? Ya, Fiorel, boleh. Yang pertama apa? Pertama, menentukan topik pidato. Menentukan topik pidato. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah ketika mau menulis pidato, yaitu menentukan topiknya dulu, ya, agar nanti bisa fokus di satu topik, ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menyampaikan? Baik, Fatan. Yang kedua adalah menyusun kerangka pidato sesuai topik, instruktur, kaidah kebahasaan. Ya, menyusun kerangka pidato sesuai topik, struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau menyampaikan? Ya, siapa ya? Dido ya? Dido, baik, disampaikan. Mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato persuasif yang baik. Mengembangkan kerangka pidato menjadi pidato persuasif yang baik. Kamu bisa menuangkan ide-ide gagasan kalian di dalam kerangka yang sudah kalian buat ya di sini ya. Di sini. Kemudian yang terakhir langkah-langkahnya ada yang mau menyampaikan? Ya, kalian? Menulis teks pidato dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Ya, menulis teks pidato dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang lengkap. Jadi setelah dibuat kerangkanya, kalian itu nanti menuliskannya dalam teks pidato yang utuh berdasarkan sistematika tadi. Ya, bisa dipahami sampai sini? Ya. Ibu akan menjelaskan dulu ini. Jadi topik itu apa sih? Topik pernah dengar ya? Topik atau tema, ya. Atau ide pokok itu sama. Apa itu topik? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Alia, boleh. Topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum. Pada dasarnya, topik merupakan pokok pembicaraan dalam persidangan tulisan sebagai landasan
Ya, topik itu adalah pokok persoalan atau isu yang nantinya akan kalian angkat, akan kalian jelaskan dalam pidato persuasif yang akan kalian buat, ya. Dari topik ini kalian bisa mengembangkan ide gagasan kalian berdasarkan data yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Nantinya bisa mencari di internet, bisa melihat YouTube sebagai bahan informasi dan melihat buku, ya. Boleh referensinya itu. Kemudian kalian pernah nggak dengar judul sama topik itu sama nggak ya? Beda, oke, beda. Perbedaannya apa? Dia bisa menyampaikan? Oke, Fahri, suaranya keras ya? Kalau judul itu lebih jelaskan secara detail, kalau topik itu lebih bersifat umum. Oh iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Fahri ya. Jadi kalau topik itu masih bersifat umum, betul sekali. Sedangkan judul itu adalah bagian dari topik, ya. Bisa mengambil dari topik tapi dijelaskan lagi secara rinci, ya, lebih detail lagi tadi, betul sekali Fahri ya. Kemudian tadi kalau mau menulis pidato itu harus menulis topik, terus harus apa tadi? Ini? Menentukan kerangka pidato. Apa itu kerangka pidato? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Algani ya, gantian ayo, coba Algani. Kerangka adalah catatan tentang pokok-pokok isi pidato yang disusun sesuai urutan yang dikehendaki. Nah, jadi kerangka itu adalah pokok isi pidato nih, nanti inti-intinya, ya, inti-inti dari pidato yang nantinya akan kamu kembangkan menjadi paragraf-paragraf di dalamnya yang menuangkan di dalam itu ada ide kamu, ada gagasan kamu. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Nanti ketika membentuk kelompok, kalian mengerjakan tugas di LKPD, lembar kerja siswa, ya. Nanti di LKPD-nya itu sudah ada soal, ada lembar jawab, ya, dan ada lembar penilaian. Ya, nanti kalian bisa menilai teman kalian yang sedang presentasi. Nanti kalian berdiskusi di situ, kalau sudah membentuk kelompok, berdiskusi menuliskan pidatonya itu seperti apa dari topik yang kalian tentukan, ya, paham? Sebelah sini silakan ambil pulpennya. Sebelah sini dulu, ya, ya, diambil, ayo, lanjut, ya, Fatan, ya, 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 lanjut. Tiara, ambil permen, Endra, sekaligus ayo Endra di belakangnya biar cepat ya. Nanti yang mendapatkan permen dengan varian rasa yang sama, kamu membentuk menjadi satu kelompok. Silakan. Yang sudah mendapatkan permen membentuk kelompok dengan rasa yang sama, satu kelompok berarti. Ya, silakan. Ya, yang kuning ya. Ayo lanjut. Ya, langsung membuat kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya. Ya, yang belum ambil silakan diambil. Ada yang belum? Oh, sudah semua. Baik, silakan kelompoknya membentuk ya. Yang rapih ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Audrey, kelompok sini ya? Boleh, di depan sini boleh. Ya, bisa dibantu Nazar itu temannya membawa meja. Ya, kalau sudah membentuk kelompok, silakan perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Semua yang
teman-teman. Ya. Jadi di LKPD itu sudah ada soal dan sudah ada lembar jawab peserta didik dan lembar penilaian. Yang pertama kalian harus lakukan adalah amati gambarnya. Amati gambar yang ada di LKPD atau di soal ya. Sudah diamati? Sekarang silahkan tentukan topiknya. Topik apa yang sesuai dengan gambar yang ada di LKPD itu ya? Sudah ditentukan? Sudah. Untuk kelompok ini berat ya? Kelompok jarum sudah ditentukan topiknya? Sudah. Judulnya sudah ditentukan juga? Ya. Harus sesuai ya? Topik yang kita ambil itu narkoba dengan judul Iya. Oh iya, berarti judulnya itu lebih detail ya dari topiknya. Betul sekali. Kemudian untuk rangkanya sudah? Rangkanya sudah? Untuk rangka untuk apa itu? Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, sudah siap kelompok jeruk untuk presentasi? Sudah siap. Baik, siapa yang mau presentasi? Kelompok jeruk. Surya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Surya. Ya, sebelum Surya presentasi kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat biar tambah semangat ya. Tepuk semangat. Di samping Bu Ali ya. Silakan dibacakan video teksnya. Teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya dari kelompok jeruk ingin membacakan hasil kerja kita dengan topik pidato yaitu narkoba. Keras Surya ya suaranya ya. Rangka pidato yang kami ambil yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Judul pidato yaitu narkoba di lingkungan sekolah. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, hadirin sekalian para guru SMP yang saya hormati dan teman-teman juga yang saya sayangi. Di pagi yang cerah ini tidak ada yang bisa kita ucapkan selain rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayah untuk ikut serta dalam kesempatan berbahagia ini. Penyuluhan bahaya narkoba bagi kesehatan dalam keadaan baik. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengertian dan bahaya atau dampak buruk narkoba di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah.
Apa itu narkoba? Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan narkotik adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Beberapa jenis bahan narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contoh narkotika yaitu morfin, heroin, kokain, dan lain-lain. Contoh zat psikotropika yaitu ekstasi, penham, dan vitamin sekaligus nipah. Contoh zat adiktif yaitu alkohol, nikotin, dan lainnya. Dampak negatif dari narkoba pada kesehatan tubuh yaitu dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga merubah. Masih banyak bahaya yang terkait dengan penggunaan narkoba. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan pernah untuk mencoba narkoba. Terima kasih atas waktu Anda untuk mendengarkan pidato saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok jeruk ya. Baik, dari kelompok strawberry ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Fatan ya, silakan Fatan berdiri menanggapi pidato yang sudah disusun oleh kelompok jeruk ya, silakan. Yang keras ya suaranya ya. Menurut saya yang dilakukan oleh sudah sesuai dengan struktur pidato persuasif. Ya. Jadi ada pembukaan sudah ada, ini sudah ada, dan penutup juga sudah ada. Namun di depan tidak ada salam. Oh iya, tidak ada salam tadi ya. Baik, bisa kelompok jeruk untuk memperbaiki jika memang belum ada salamnya ya. Ini masukan dari kelompok strawberry. Jadi tadi yang disampaikan oleh kelompok strawberry Fatan ya, menyampaikan struktur pidatonya itu sudah lengkap, sudah bagus ya. Sudah ada bagian pembuka, sudah ada bagian isi dan bagian penutup. Namun di awal di bagian pendahuluan itu kurang salam. Ya, terima kasih Fatan, tepuk tangan untuk Fatan. Ya, kemudian masih ada lagi yang mau menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, tidak ada. Untuk kelompok apa itu tadi kelompoknya ya? Nanas ya, kelompok nanas. Siapa yang mau menanggapi penampilan atau teks pidato yang sudah disampaikan oleh kelompok jeruk? Siapa? Ya, Nazar, silakan Nazar. Ya, menurut kelompok kami, pidato yang telah disampaikan kelompok jeruk tersebut telah memiliki kaidah kebahasaan, yaitu kata teknis yang seperti ada zat adiktif atau nikotin. Ya begitu, jadi di dalam pidato tersebut sudah memiliki kaidah kebahasaan teks pidato. Ya. Ya, terima kasih Nazar, tepuk tangan untuk Nazar. Tadi ya anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Silahkan kalian jawab pertanyaannya di dalam buku tulis. Ya, yang pertama pertanyaannya ya, pertanyaannya ada dua. Silakan kalian jawab di buku tulis masing-masing ya.
Buatlah contoh pembuka dalam teks pidato dan jelaskan langkah-langkah menulis teks pidato. Menurut Argani, hari ini ya, kamu itu mendapatkan manfaat apa dari pembelajaran hari ini? Ya, bisa berdiri Argani? Ya, yang keras ya suaranya ya. Manfaat dari pembelajaran ini adalah kita bisa melatih agar kita bisa berbicara di depan umum supaya tidak grogi dan gugup. Oh iya, jadi melatih kita untuk berbicara di depan umum biar tidak gugup dan grogi katanya. Baik ya, berarti itu bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kalian ya. Baik, sekarang coba Fiora mau menyampaikan manfaatnya, silakan. Dengan manfaat belajar materi teks pidato ini, Yang keras ya. kita bisa menulis struktur teks pidato dengan baik. Selain itu kita mampu belajar berbicara di depan umum. Ya, kita mampu berbicara di depan umum dan mampu menulis pidato persuasif dengan struktur yang baik, dengan kaidah kebahasaan yang baik, yang lengkap ya, seperti itu. Dan mungkin Ibu bisa menambahkan ya manfaatnya jika nanti kalau kalian itu terpilih menjadi ketua OSIS ya, terpilih menjadi ketua IPM atau ketua HW ya, kamu bisa berpidato di depan umum dengan baik dan bisa menulis dulu pidatonya dengan baik ya. Kemudian kalau kamu nanti misalnya ditunjuk menjadi ketua panitia ya, ketua panitia di lingkungan ya untuk acara 17-an misalnya. Nah, kamu sudah punya apa? Bekal ya, bekal ilmu untuk bisa menulis pidato dan bisa berpidato dengan baik dan lancar ya. Anak-anak, demikian pembelajaran yang kita lalui hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya, dengan senang semua. Senang nggak belajar materi ini? Kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini benar-benar bisa kita ambil manfaatnya semua, dan kalian juga bisa mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi